Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sangat saya banggakan sahabat-sahabat mahasiswa kelas PAIC, kelas PPBAI PAIC semuanya yang sudah bergabung pada perkuliahan hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa curahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari doa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti perkuliahan apapun mata kuliahnya dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya agenda yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu berkaitan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya izin untuk melakukan share screen pada penjenengan. Mungkin bisa terlihat ya. Ini rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah bahasa Arab 1. Ini mata kuliah bahasa Arab 1, kode mata kuliahnya IN 109, rumpun mata kuliahnya bahasa Arab, SIS-nya 3 atau 3 SIS untuk semester 1 tanggal 29 September 2021. Untuk dosen pengembang RPS adalah saya sendiri, pada Isra, koordinator rumpun mata kuliah Dr. Muhammad Zaini MPD MAD atau Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah, dan untuk Ajur atau Kaprodi Dr. Haji Salahuddin MSI untuk Ajur PAI. Selanjutnya, capaian pembelajaran dari prodi sendiri. Yang terutama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi goal daripada PAI atau tujuan pembelajaran daripada pendidikan agama Islam, jurusan pendidikan agama Islam, diantaranya yang paling utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, dan seterusnya. Kemudian untuk capaian mata kuliah bahasa Arab, mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai sebanyak 20 sampai 25 mufradat dalam setiap tema bahasan atau dalam setiap daras atau dalam setiap pelajaran. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai 5 takbir dalam setiap bahasan. 3. Mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai sebanyak 2 uslub dalam setiap tema bahasan yang disajikan. 4. Mahasiswa dapat menyusun target sederhana dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. 5. Mahasiswa dapat berbicara dengan bahasa Arab secara lisan dan mengaktualisasikannya dalam konteks atau tertulis. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab dan dapat mengaplikasikannya dengan benar baik dalam konteks tulis. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa yang berkeluaran, termasuk tentunya mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Materi utama dalam kuliah ini membahas berkaitan dengan keyword dan teori bahasa Arab secara umum, yang membicarakan tentang komunikasi, pendidikan, kehidupan sosial. Nah, materi ini nanti akan dipadukan dengan berbagai macam latihan ataupun tadribat, yang dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan salah satu learning management system yang menunjang pada perkuliahan bahasa Arab, yaitu aplikasi yang namanya At-Talkhis. Selanjutnya, untuk pokok-pokok bahasan, pertemuan pertama kita akan mengadakan kontrak belajar. Kemudian yang kedua, pelajaran yang pertama At-Ta'aruf atau perkenalan. Pelajaran yang kedua Al-Usrah atau keluarga. Pelajaran yang ketiga As-Sakan atau tempat tinggal. Pelajaran yang keempat Al-Hayatul Yaumiyah atau kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang kelima Ad-Du'amu wasyarabu, makanan dan minuman. Pelajaran yang keenam Ad-Dirasah, pendidikan. Setelah sampai pelajaran ke-6, kita akan melaksanakan UTS atau Al-Ikhtibar An-Niswi.
Dalam bahasa Arab UTS itu al-ikhtibarun niswi, ujian tengah semester. Selanjutnya kita akan masuk pada ad-darsus sabi, pelajaran yang ke-7, al-amal pekerjaan. Pelajaran yang ke-8 al-hiwayah, hobi. Pelajaran yang ke-9 as-safar, berpergian. Kemudian pelajaran yang ke-10 at-tasawuf, berbelanja. Pelajaran yang ke-11 as-sihah, kesehatan. Pelajaran yang ke-12 al-utlah atau liburan. Selanjutnya, sebelum dilaksanakannya UAS atau al-ikhtibarun nihai, kita akan ada sesi yaitu murojaah anid dirasah atau flashback, mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk media pembelajaran kuliah ini, pertama kita menggunakan buku Daras Risalah Jamiah. Saya yakin sahabat-sahabat semua, Mas Mbak yang di kelas PAIJ ini sudah memiliki, dan itu merupakan salah satu buku wajib yang harus kita miliki, yang harus kita gunakan untuk belajar atau berkuliah bahasa Arab. Kemudian media yang akan kita gunakan yaitu LMS At-Talkhis. Selain itu, media ini juga akan ditunjang dengan penggunaan Zoom Meeting, Google Meet, Google Form, YouTube, WhatsApp Group, PC atau laptop, dan juga tentunya yang kita biasa gunakan yaitu smartphone. Sedangkan untuk referensi yang wajib itu ada satu, yaitu kitab Lisanul Jami'ah fil Arabiyyah Sahlah, kitab buku Daras Lisanul Jami'ah. Kemudian tambahan-tambahannya adalah Al-Mu'jamul Arabiyyah, yaitu kamus bahasa Arab, dan Al-Mu'jamul Ma'ani. Jadi Al-Mu'jam Al-Ma'ani ini Anda bisa mengakses secara online ya, secara online bisa lewat langsung Google, ketik saja kamus Al-Ma'ani. Berikutnya penilaian-penilaian. Penilaiannya ini 10% untuk presensi atau kehadiran menyenang, keaktifan 10%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 35%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Sedangkan nilai minimal atau KKM, kalau jenengan mungkin mengenalnya dengan nama KKM, tapi sini adalah nilai minimal kelulusan itu 56 dari konferensi 100, dan jika dihurufkan menjadi C. Jadi kalau sudah dapat C secara lulus, berarti Anda sudah lulus untuk mata kuliah ini. Nah, namun tentunya kita berharap yang maksimal ya, supaya kita bisa lulus dengan nilai yang A atau dengan nilai yang paling maksimal. Untuk pembelajaran kita sendiri, secara teknis semuanya nanti akan kita rangkum dalam LMS Al-Talkhis. Jadi baik itu materi ataupun tugas, Mas Mbak semua bisa mengaksesnya di situ. Nanti setelah ini saya akan sampaikan cara penggunaan LMS Al-Talkhis dari mulai pertama sampai terakhir. Kemudian jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah materi ini selesai, bisa disampaikan oleh panjenengan semua. Oke, saya kira untuk penyampaian RPS bisa saya cukupkan. Nanti bisa diakses penuh oleh panjenengan, oleh Mas Mbak semua melalui LMS Al-Talkhis. Saya stop share screen dulu. Oke, berikutnya adalah teknis atau cara penggunaan LMS At-Talkhis yang terbaru. Kita cari, bentar ya. Saya share screen tadi. Bisa kelihatan ya, Mas ya. Oke, kita masuk ke grup kelas. Di deskripsi kita lihat di sini ada download LMS At-Talkhis punya bahasa Arab.
Ini nanti kalau mau di-download ada simbol di sini nih, bisa di-download di sini, bisa langsung di-download. Ini kalaupun tidak di-download juga bisa. Nah, ini tampilan dari LMS database. Kalau sudah di-download nanti bisa langsung dibuka, misalnya kita download dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan halaman yang pertama ya. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan ya. Tadi ada kendala sedikit. Saya akan share screen lagi. Ini adalah tampilan dari LMS Atalis yang baru, ya, yang sudah saya kirimkan di link deskripsi grup untuk downloadnya. Secara umum kan masih sama, tapi kita menambahkan beberapa fitur, beberapa konten yang diharapkan bisa menunjang perkuliahan kita. Nanti prinsipnya gini, kalau tombol ini berubah menjadi jari tangan, jadi berarti ini bisa diklik. Misalnya ini logo IAIN Pekalongan kita klik. Kalau di smartphone mungkin langsung diklik, nggak perlu harus klik kanan ya. Kalau di PC atau laptop kita gunakan klik kanan supaya masuk ke yang lain. Nah, ini tadi contoh, jangan barangkali mau cari info di website IAIN, ini website IAIN. Jadi semua di sini ada semua ya, profil fakultas juga ada, dari mulai syariah, tarbiyah, sulutin, sampai FEBI ada di sini. Ya. Ini link yang saya integrasikan langsung ke website IAIN, nanti jenengan bisa mengeksplor lebih jauh. Barangkali mau cari-cari info yang berkaitan dengan beasiswa ataupun apa, nanti bisa akses di sini. Oke, saya close dulu ini. Kemudian kalau jenengan klik ini, nanti akan langsung menuju ke email saya. Ke sini langsung ke WA saya, ke sini ke akun YouTube saya. Oke. Saya perbesar dulu. Nah, ini pengantar. Jadi masih sama seperti yang kemarin, hanya ada beberapa penyesuaian. Ketika berubah menjadi jari, berarti ini bisa diklik, ya. Prinsipnya gitu. Nah, ini petunjuk penggunaan secara singkat. Yang pertama, membuka file PDF. Dua, klik pada ikon yang dituju. Jangan mau menuju ke ikon apa, misalnya mau kontak ke WA saya, bisa ke sini. Mau lihat profil dosennya seperti apa, bisa klik ini. Ini maksud daripada ikon yang dituju. Kemudian yang ketiga, lihat, pahami, dan penuhi tugas sesuai perintah. Nah, ini nanti difungsikan pada materi-materi atau latihan pada dares. Biasanya ada yang minta di-upload tugas, ada yang minta Anda untuk mengerjakan, untuk menyimak video. Jadi dilihat, dipahami, dan penuhi tugas sesuai dengan perintah dari tugas tersebut. Nah, untuk materi dan latihan, ini dapat diulang berkali-kali. Dan bisa kapanpun. Jadi dengan misalkan waktu perkuliahan kita sudah habis, udah lego sekarang, nanti bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan untuk terkait dengan kuota, maksudnya untuk data internet itu tergantung. Kalau Google Form itu kan lebih sedikit, Google Drive juga lebih sedikit. Mungkin ketika video YouTube atau video Zoom seperti ini agak banyak, tapi kan kita tidak terus menggunakan yang banyak kuota. Kemudian yang kelima, ini yang baru yang saya tambahkan, untuk video call hewan bersama dosen bisa klik, nanti ada ikon call hewan. Jadi kita nanti akan ada sesi yang namanya hewan bersama.
yaitu antara mahasiswa, terutama yang kelompok kemarin itu dengan dosen. Jangan bisa klik ini lewat WA. Nah, untuk video conference untuk Zoom ini, linknya ada di ikon Vconf Muhadasah. Ada di apa namanya, ikon yang tulisannya Muhadasah. Nah, kalau jenengan mau balik ke grup WA bisa langsung ke sini, grup WA kelas, jenengan langsung klik ini nanti bisa langsung masuk grup WA. Saya coba dulu. Ini kan grup WA 2021 PWBI PIC. Ketika jenengan klik ini nanti langsung akan masuk ke grup WA-nya. Nah, berikutnya di sini juga saya menambahkan fitur website RTIK YN Pekalongan. Ini website Fakultas Tarbiyah dan ini website PAI. Kalau mau cari info-info tentang jurusan PAI bisa langsung klik sini. Ini ada kelihatan PAI YN Pekalongan. Ini mungkin jenengan ada yang belum pernah mengakses sama sekali. Kalau PAI itu ada websitenya ya, jadi info-info yang berkaitan dengan jurusan Anda, jurusan Mas Bra itu ada di sini, di website PAI YN Pekalongan. Nah, ini tampilannya semacam ini. Di sini nanti kan juga akan banyak informasi-informasi yang bisa jangan ambil, yang bisa jangan dapatkan kalau ada kegiatan apa, nanti bisa lihat di sini. Nah, berikutnya, walaupun kita tidak menggunakan resensi Sikadu, tapi jangan bisa langsung mengakses Sikadu di sini. Tinggal klik kanan, nanti langsung masuk ke Sikadu. Begitupun juga e-learning. Jadi kan ada beberapa mata kuliah yang menggunakan e-learning juga. Ketika Anda masih mengakses ini, masih mengakses apa namanya Atalhis, kemudian kok, saya ingat ini ada tugas yang harus ke e-learning dari mata kuliah yang lain. Anda bisa langsung klik sini, tidak perlu harus ketik e-learning ya ini kalau itu tidak. Begitu Anda klik ini, nanti Anda akan langsung masuk ke e-learning. Jadi memang Atalhis ini selain untuk mata kuliah bahasa Arab juga saya harapkan untuk bisa menunjang media pembelajaran yang sudah biasa digunakan termasuk di dalam e-learning dan juga Sikadu, sistem informasi akademik terpadu. Esensi jangan masih buka materi bahasa Arab, kemudian ingat mungkin bisa punya presensi untuk mata kuliah yang lain. Anda tinggal klik ini nanti bisa langsung masuk ke Sikadu. Kita coba yang Sikadu dulu. Nah, ini kan langsung bisa. Nanti masukkan username-nya apa. Ya. Nah, berikutnya ini kita masuk ke bagian Al-Jihaz. Al-Jihaz itu apa sih artinya? Al-Jihaz itu adalah perangkat atau perangkat media. Sengaja saya kasih dengan istilah Arab supaya apa namanya memberikan sedikit tambahan kosakata buat kita semua. Nah, kita bisa simak di sini ini perangkat medianya. Yang pertama RPS. Tadi saya sudah menyampaikan RPS, dengan bisa akses di sini. Prinsipnya kalau keluar jari berarti bisa diklik. Kalau jari kayak gini bisa diklik. Tapi kalau di sini kan enggak, ya, di atasnya enggak. Nah, kemudian agenda dan kontrak perkuliahan. Ini kalau diklik nanti masuknya ke agenda dan kontrak perkuliahan. Di sini ada juga video kontrak kuliah. Ini kalau diklik nanti masuk ke video kontrak perkuliahan penjelasan. Dan ini pengantar dosen untuk perkuliahan. Nah, di sini kita lihat juga agenda perkuliahan. Ini ada semua, ini sudah ada waktunya. Termasuk sehari ini adalah minggu yang keempat. Minggu yang keempat maksudnya daras 3. Harinya Jumat tanggal 1 Oktober ini semua ada di sini. Termasuk UTS juga sudah ada di sini. Jadi jenengan bisa lihat, bisa prediksi, perhitungkan kapan waktunya UTS, kapan waktunya daras 1, daras 2, daras 3, daras 6 dan seterusnya. Berikutnya di sini ada buku daras Lisanul Jami'ah. Barangkali kalau jenengan mau jalan-jalan sehingga tidak sempat untuk melakukan buku daras, Anda bisa download di sini. Atau bisa tidak usah di-download, tidak apa-apa. Yang penting ya akses dari Atalhis itu bisa. Tapi kalau di-download kan nanti Anda bisa membaca secara offline ya. Kalau di handphone
di smartphone ini biasanya aksesnya lebih cepat daripada di PC, karena kalau di PC itu di laptop itu kan memang sinyalnya harus sangat kuat dan bagus, jadi cepat. Tapi secara kalau tidak dipakai dengan Zoom ini biasanya cepat, saya akses itu cepat sekali, karena ini kan juga berbarengan dipakai dengan Zoom, akhirnya agak terkendala. Belum keluar ya. Ini nanti ada budar sini, kita bisa Nur Jamiah. Nah, ini nanti Anda bisa download dan Anda bisa baca-baca materinya di sini ya. Bisa baca-baca materi di sini. Jadi selain punya yang hard copy, Anda juga punya yang soft copy. Nah, ini selanjutnya ada kelompok dan ketentuan tugas hiwar. Kemarin sudah dibagi kelompok dan saya sudah sampaikan ketentuan tugasnya. Anda nanti tinggal klik aja di sini untuk lihat seperti apa. Kemudian berikutnya ada presensi mahasiswa. Ya, presensi mahasiswa itu Anda akan akses nanti setiap hari Jumat dan Sabtu. Nanti dipakai di ketik secara mandiri, hadir, izin yang mungkin nanti sudah disampaikan izin. Kalau sampai waktu yang sudah saya tentukan dengan nggak absen, berarti saya anggap TH atau tidak hadir. Nah, ini kelompoknya ya, kelompok hiwar. Di bawahnya itu masih ada sebenarnya, karena aksesnya agak lambat. Sesi tadi, kemudian ini adalah ikon yang sudah saya sebutkan di awal, pikol hiwar kepada dosen. Jadi ini medianya itu WhatsApp. Kalau Anda klik sini, nanti Anda akan masuk ke WA. Nah, di sini ada tulisannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irjan hadratikum tujuan mukalimati video indah madatul hiwar. Artinya assalamualaikum. Mohon jika berkenan Bapak Ibu untuk video call melalui percakapan materi ini. Terima kasih. Wassalam. Ini nanti kalau jenengan klik di sini yang bisa lanjutkan chat. Ini kan harus diunduh dulu kalau di laptop nih. Kalau di HP bisa langsung terkirim ke nomor saya untuk mengadakan video call. Jadi tahu jenengan itu WA itu mau minta video call. Semacam kayak WhatsApp bisnis itu ya. Tapi kalau ini belum saya setting langsung balasan. Kalau yang punya bisnis dari teman-teman itu kan kadang ada yang begitu dikirim. Saya dulu pernah punya mahasiswa anak syariah, dia kerjanya jualan kambing. Jadi dia itu tidak masuk. Setelah itu saya WA, assalamualaikum mas, kok tidak masuk. Begitu saya WA, langsung balasannya itu, mohon tunggu sebentar lagi Anda akan dibalas. Nah ini kok saya belum tahu kalau itu WhatsApp bisnis itu dulu sekitar 2 tahun yang lalu. Begitu balas itu, saya kirim tanya lagi, mas kenapa tidak kuliah? Dia langsung balasnya pokoknya perusahaannya dia, kami siap menerima kambing, mulai dari kambing Bandung, kambing Jawa, macam-macam gitu. Dan saya, wah ini kok WhatsApp-nya malas balas ke dosennya, malah keluarnya kambing semua gitu. Jadi buat jenengan yang menggunakan WhatsApp bisnis, saya sarankan untuk kuliah bisa ganti WhatsApp yang lain supaya enggak kayak gitu. Kalau jenengan jualan jual pisau, golok itu kan bahaya. Begitu dosennya itu WA jenengan atau siapa gitu, kenapa kok belum mengirim tugas? Kami siap menerima pemesanan golok, pedang, pisau kan. Nah ini kan bisa salah tangkap nanti. Nah itu jadi yang WA. Kemudian untuk video conference muhadasah. Nah ini linknya itu adalah link Zoom untuk kuliah kita. Jadi saya tidak ganti-ganti linknya. Nanti kalau misalkan kita ada sesi Zoom, nanti tinggal klik ini saja. Walaupun misalkan saya tidak nge-share link untuk Zoom-nya itu, dengan bisa ke sini. Dan ini nanti kita gunakan juga untuk materi-materi yang berhubungan dengan percakapan, misalkan berkelompok 2 orang, 3 orang kita bisa menggunakan ini. Nah ini kan langsung aslinya kan ya. Misalnya kalau ini saya klik nanti masuk ke Zoom ini lagi gitu. Intinya kan bisa diperlihatkan. Nah kemudian ada soal pretest, ada soal post test. Ini nanti jenengan akan mengerjakan pretest dan juga post test.
Ini berbasis Google Form. Selanjutnya ada form tugas video hewan. Kita lihat dulu juga ini. Nah, form tugas ini di sini. Yang berikutnya apa? Saya adalah mahasiswa yang mengerjakan tugas video dengan jujur dan tanggung jawab, karena kan berkelompok harus jujur dan tanggung jawab. Apalagi laki-laki, kalau nggak jujur dan bertanggung jawab orang payu. Berikutnya, nah ini kalau kelas yang sudah saya setting BHI, mahasiswa satu kan ada kelompoknya, misalnya nama kelompoknya siapa yang namanya pertama, kan salah. Mahasiswa keduanya namanya Sadio Mane. Ini kan rata-rata 2 orang, tapi kan ada juga yang ketiga, misalnya yang ketiganya ini kan aslinya Firmino, tapi karena pulang ke Jawa akhirnya jadinya Firman. Nah, nanti tinggal pilih tema ke-1. Ini video ini tema keberapa? Kalau tema ke-1 ya kita pilih ke-1, kalau kedua ya kedua, saya ke-1, play videonya. Misalkan nanti kan di copy saja ya, itu gampang sekali, tinggal dikirim. Nah, berikutnya cek nilai harian. Cek nilai harian ini seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Nanti jenengan bisa ceknya di sini. Jadi nggak bingung linknya apa, gitu. Linknya mana sih untuk cek nilai harian. Syarat. Nah, ini kan karena belum saya update lagi, nanti bisa dilihat di sini. Lihat, ini hasil bahasa jenengan, hasil terlibatnya bisa nanti diakses di sini. Cek nilai harian. Nah, nanti ini kita juga akan ada UTS online, yaitu UTS tulis. Selain juga ada UTS tugas video, tapi kita juga ada UTS tulis. Nah, ini nanti untuk terakhir ada UAS online. Nah, itu adalah perangkat-perangkat atau LJS, perangkat media yang akan menunjang LMS kata lahir ini untuk perguruan bahasa Arab kita. Saya berharap fitur-fitur yang ada di sini itu sudah cukup untuk mewakili kebutuhan jenengan guna perkuliahan bahasa Arab khususnya, dan juga bisa mengakses beberapa link terkait untuk menunjang perkuliahan kita ataupun informasi-informasi baik itu informasi institut, informasi fakultas ataupun jurusan, dan Anda juga bisa mengakses sesi kadu ataupun e-learning. Nah, berikutnya ini al-madah buat tadribat ya, al-madah buat tadribat, materi-materi dan juga latihan-latihan. Prinsipnya kalau keluar ikon tangan berarti bisa diklik, okay. Tapi ini tidak bisa karena tidak keluar ikon tangan. Misalnya kita buka, ini ada 2 pack ya. Ada 6 Adirosa, misalnya kita coba pack yang ke-7. Ada Susabik yang ke-7 ini. Produk ketiga. Ininya diisi yang benar, namanya lengkap, kalau bisa kapital, kalau lupa ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kapital, bisa dipilih, bisa tidak. Nah, sini oke, kalau bisa satu kali Anda sudah cukup dan sudah paham, bisa langsung ke berikutnya. Kalau belum bisa diulang lagi, ya. Bisa diulang lagi. Kalau sudah misalnya kita sudah cukup untuk materinya, kita masuk ke latihan-latihannya. Ini di sini. Nanti tinggal pilih, misalnya kita pilih sama semua dulu. Nah, ini kan contoh ya. Ada 20 soal mufradat. Nah, klik trim. Nah, di sini Anda bisa lihat skor. Nah, skornya 35 ini. Jadi kita bisa ulang lagi dan ulang lagi. Begitu untuk materi yang berkaitan dengan mufradat.
Kemudian untuk hiwar, kita misalkan coba hiwar yang pertama. Ini nanti hiwar pertama dan hiwar kedua itu sama. Di sini ada petunjuknya, bisa dibaca dulu, dipahami dulu, jangan langsung berikutnya. Kalau sudah paham baru klik berikutnya. Ini bisa tuliskan kelasnya, tulis name, nama, kemudian langsung ke berikutnya juga. Siap dan berikutnya. Oke. Ini ada dua video, dua materi video. Materi video itu yang pertama adalah hiwar yang berbahasa Arab. Dan yang kedua ini penjelasan dari hiwar tersendiri. Hiwar yang berbahasa Indonesia-nya lah, berbahasa Indonesia. Dengan bisa akses berkali-kali sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau sudah cukup, jangan langsung bisa masuk ke bagian latihan. Seperti tadi, konsepnya seperti yang mau produk. Bisa dashboard juga. Kalau masih kurang nilainya, mau akses lagi, bisa kembali ke step yang pertama tadi, yang awal tadi. Dan ini polanya sama, tinggal nanti dengan klik materinya apa, bisa bagi war satu maupun satu. Dan salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Mas Mbak sekalian berkaitan dengan LMS Atalhis itu adalah keunggulannya di antaranya yang pertama mudah digunakan karena fiturnya sudah umum. Yang namanya PDF itu kan sudah sangat umum, sudah bisa dipahami dan tinggal klik saja. Kemudian fitur-fitur juga tergolong murah, tidak harus install dulu kecuali beberapa aplikasi misalnya Zoom itu. Yang lain kayak Google Form apa jenengan tidak perlu install. Google Drive juga tidak perlu install. Semua smartphone ataupun PC yang sekarang itu kan basisnya itu Google semua ya, jadi tidak perlu harus install. Kemudian kita juga bisa menambahkan media-media yang lain atau link yang lain untuk perkuliahan. Misalnya saya mau menambahkan game tertentu, game bahasa Arab atau referensi yang lain, misalnya kamus-kamus apa, saya bisa nambahkan linknya dimanapun kita inginkan. Jadi yang saya sampaikan di penjelasan ini, saya kira sudah cukup untuk menunjang perkuliahan bahasa Arab penjenengan. Kalau dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah sahabat-sahabat di kelas PAIJ ini juga akan lebih mudah untuk menguasai bahasa Arab. Saya ini cukupkan dulu ya untuk penjelasan mengenai LMS ini. Baik. Mas, Mbak semua, dari penjelasan tadi apakah ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Barangkali ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Pak, boleh dikasih contoh video hiwarnya nggak Pak? Yang kelompok itu. Oh, yang untuk video kelompok hiwar. Oke, nanti saya akan kasih contoh kelompok video hiwar di bagian form ya. Nanti di bagian form pengisian tadi, ya di bagian form pengisian tadi. Nanti di sini Mas ya. Di sini sebelum masuk ke bagian pengisian untuk form hiwar, nanti akan saya berikan contoh videonya. Jadi biar tidak terpisah-pisah. Jadi hanya ada satu. Nah, kayak yang kemarin kalau misalnya panduan tadribat itu nih. Nah, ini nanti di sini akan saya cantumkan contoh video hiwarnya kayak gimana. Maksud untuk video hiwar kelompok itu, ya, Mas Alvin ya. Jadi mungkin gambarannya nanti kayak gini, kayak nah, begitu masuk sini nanti langsung ada panduan mengerjakan tadribat. Mungkin saya kasih video di sini, contoh video lewat kelompok nanti gitu ya. Nanti bisa diakses di sini juga.
biar tidak mau kemana-mana gitu, biar satu form. Oke, terima kasih Mas Alvin. Ada yang lain monggo? Mas Husen, Mbak Nur, Mas Fajar, mana ini Mas Fajar? Untuk video viewer yang materi 1 paling lambat besok Pak ya? Paling lambat berarti minggu depan, hari Sabtu. Kan di situ sudah saya sampaikan ketentuan video viewer. Misalnya materi tema 1, ta'aruf, kemudian usroh, dan asakan. Berarti kan hari ini kita materinya asakan. Pengirimannya adalah 1 minggu setelah materi asakan. Jadi maksimal nanti hari Sabtu depan. Begitu juga untuk tema-tema selanjutnya. Kecuali kalau UTS. Kalau UTS pada hari UTS itu, setelah dengan UTS, lisan dan juga tulis, nanti dikirimkan video viewernya. Oke. Nanti hari ini, setelah kegiatan ini selesai, nanti jenengan juga akan melakukan retest ya, dan kemudian minggu depan kita akan melaksanakan post test. Karena ini untuk mengetahui nilai pembelajaran kita sejauh mana. Saya kira itu dulu untuk bisa dipahami oleh teman-teman semua. Semoga bisa memudahkan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.